Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mungkin di perkuliahan online sudah pernah dikenalkan ya identitasnya ya? Sudah dikenalkan Sudah, Pak. waktu online. Ini salah satu alat yang digunakan di dalam pemeriksaan imunosai. Karena sebenarnya di imunosai itu kan banyak sekali ya. Ada yang menggunakan metode yang paling umum itu ELISA yang paling banyak dikenal. Kemudian ada radio imunosai itu yang sekarang sudah tidak dipakai lagi karena mungkin dari segi safety-nya kurang karena menggunakan radio isotop itu ya, menggunakan radiasinya itu yang berbahaya. Kemudian ada lagi metode EIA itu ya sebenarnya hampir sama sih kayak ELISA ya, enzim imunosai. Kemudian ada ini kalau yang ini namanya FIA, fluorescent imunosai. Jadi dia basicnya adalah berdasarkan fluoresensi. Kalau di ELISA itu kan mengukur absorbasi warna, tapi kalau di FIA itu yang diukur adalah fluoresensinya. Jadi sebenarnya kalau ada kabel HDMI-nya ingin saya menunjukkan video, tapi karena nggak ada, tapi mungkin kemarin sudah ya waktu presentasi ya, sudah ada yang sempat melihat mungkin ilustrasinya, ilustrasi reaksi di Unividas. Belum, Pak. enggak, dari kelompok mahasiswa belum ada yang mempresentasikan tentang videonya itu. Belum, Pak. Belum ya. Sebenarnya masalahnya tapi enggak ada, nanti ya sambil aja ya, sambil kita terangkan kita langsung aja. Oke, ini fluoresensi. Kemudian yang sekarang terbaru ada lagi namanya ECLIA. ECLIA pernah dengar? Mohon maaf, Pak. Apa, Pak? ECLIA, ECLIA, ECLIA. ECLIA. ECLIA itu dipakai yang paling baru teknologinya itu. Kalau yang ini masih menggunakan fluoresensi. Kalau itu menggunakan deteksi pancaran elektron. Jadi hasil reaksi kalau di dalam ELISA itu kan timbul warna. Reaksi enzim terhadap substrat yang ada kromogennya sehingga timbul warna, dan absorbasinya yang diukur kalau ELISA. Kalau FIA ini mengukur fluoresensinya. Jadi larutan reaksi yang terjadi, larutan reaksi yang terjadi nanti akan ditembak oleh sinar dan nanti fluoresensinya yang diukur. Bedanya kalau yang di ELISA tadi menggunakan substrat yang kromogen, kalau ini substrat fluoresensi. Makanya dia ketika substrat fluoresensinya ketemu dengan enzim akan membentuk fluoresensi atau perbendaran ya. Fluoresensi kan bundar ya. Kalau yang ECLIA itu berdasarkan pancaran elektron. Jadi sama, larutan yang terjadi dari hasil reaksi ditembak sinar, nanti yang dideteksi bukan absorbasi warna atau fluoresensi tetapi dari pancaran elektron. Jadi kayak berbasis elektrikal, berbasis kelistrikan. Kemudian alat ini bagian-bagiannya saya terangkan dulu ya. Di sini ada tray. Ini kebetulan posisinya saya terbuka. Saya buka karena tadi sempat ada kegagalan di sistem optiknya karena lama nggak dipakai. Jadi optiknya itu mungkin karena ada embun atau ada kotoran sehingga dia terdeteksi gagal untuk melakukan ini ya, untuk performnya optiknya itu. Ini ada dua section A sama section B. Kalau di dalam alat yang bukan mini, ini kan labelnya mini Vidas. Sebenarnya ada lagi yang tanpa mini, jadi namanya Vidas saja. Itu hanya dimensinya saja yang berbeda. Ukurannya lebih besar kalau yang Vidas, kalau mini Vidas lebih kecil. Ini hanya ada dua section. Kalau yang Vidas itu kalau tidak 4, 5 itu pada section A, B, C, D. Kalau ini cuma A sama B. Satu section ini berisi 6 untuk sampel ya. Di sini nanti kita bisa melakukan kalibrasi, bisa melakukan kontrol,
bisa melakukan running sampel dari pasien. Yang di sini adalah nanti kita untuk menempatkan stripnya ya, di sini blok stripnya. Kemudian di sini adalah tempat SPR. Kemarin sudah dikenalkan belum? Sudah Pak. SPR, Yang SPR sama strip. Jadi SPR itu fungsinya adalah dia untuk pipetting. Selain pipetting juga menjadi fase padat. Fase padat itu bisa berisi nanti berlabel antigen, berlabel antibodi juga bisa, tergantung dari metode yang digunakan. Karena tiap parameter metodenya beda-beda. Tapi semua itu sebenarnya kalau di dalam imunisasi itu basisnya sama ya, menggunakan reaksi enzimatik seperti ELISA. Jadi tiap parameter itu menggunakan metode yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan direct, ada indirect, ada sandwich, ada lagi kompetitif. Ada kebanyakan pakai itu. Kalau di dalam deteksi antigen biasanya menggunakan ELISA direct. Kalau yang deteksi antibodi biasanya menggunakan indirect. Atau bisa juga menggunakan sandwich atau kompetitif yang antibodi. Tapi kalau antigen kebanyakan menggunakan metode yang direct. Nah, selanjutnya strip. Kalau strip nanti ada beberapa sumuran di situ. Pernah lihat belum sih? Belum ya? pernah Pak. Pernah ya? Itu kan panjang sekitar 10 sampai 15 cm dan di situ ada beberapa sumuran. Sumuran itu nanti sumuran yang pertama itu untuk menempatkan sampel. Kemudian sumuran berikutnya kalau nggak salah sampai 9 atau 10 itu ada berisi washing buffer dan ada yang blank, ada yang kosong gitu ya. Nanti yang washing buffer ini fungsinya adalah untuk proses pencucian. Jadi reaksi antigen antibodi setelah menjadi kompleks antigen antibodi nanti ada proses pencucian. Pencuciannya kan nggak ada terjadi sekali ya, kadang-kadang terjadi berulang-ulang. Ya, nanti dari situ di sumuran itu bisa saja hanya berisi satu washing buffer, bisa jadi lebih dari satu washing buffer. Kemudian di ujung yang strip ini yang paling belakang itu adalah untuk menampung larutan hasil reaksi akhir. Jadi antigen, antibodi yang telah berikatan, kemudian bereaksi dengan substrat dan kemudian terjadi warna, itu akan diletakkan di paling belakang. Nah, di paling belakang inilah nanti yang akan ditembak oleh sinar. Sinar itu menghasilkan fluoresensi kalau di alat FIA ini ya, yang imunitas ini menghasilkan fluoresensi dan fluoresensinya dibaca oleh alat. Nah, kalau di dalam absorbansi warna itu diukur sebagai apa? Kalau absorbansi dalam kimia klinik mungkin atau di dalam ELISA reader, absorbansi warnanya dinyatakan sebagai apa? Absorbansi. Absorbansi ya. Apa? Ya absorben atau nama lainnya apa? Nama lainnya apa? Pancaran Optical density, pernah dengar? Pak? Belum? Belum. Nah, kalau di dalam warna itu membacanya sebagai absorbansi atau optical density. Tapi kalau di sini nanti sebagai fluoresensi value. Kalau di tampilan printoutnya nanti muncul sebagai RFP. R-nya agak lupa saja, tapi F-nya itu fluoresensi value. Jadi nilai fluoresensi itu. Nah, itu identik dengan absorbansi atau optical density tadi. Kalau di dalam ELISA ataupun di dalam fotometer kita mengukur absorbansi, tapi kalau kita di sini mengukur fluoresensi value. Kemudian di sini tadi tempat apa? SPR. Intinya untuk pipetting ya. Iya Pak. Selain pipetting juga sebagai solid fase. Dan di sini untuk blok SPR-nya untuk penempatannya ya. Bisa minta Prof ambilkan satu strip sama SPR untuk mencontohkan saya memasukkannya. Di sini dekat Bu Putri. Ambil satu strip asal aja sama SPR 1. Sama boxnya Mbak. Ya satu box aja. Saya contohkan untuk
proses ini ya, entry master lot. Kemudian saya jelaskan lanjutannya ya. Di sini adalah untuk tempat display sama untuk pipetnya. Pipet ini untuk mengentry data yang kita inputkan untuk ambil angka, sama enter ini untuk balik lagi ke halaman sebelumnya. Kalau ini untuk melihat nanti jika ada error. Kalau ada error dia alarmnya bunyi. Yang bunyi, nah nanti dari bunyi itu kita mau lihat errornya itu apa, itu menggunakan tombol yang lalu. Dan terus di sini ada printer. Ini untuk mencetak hasil dari yang kita lakukan. Kemudian ini barcode scanner. Barcode scanner ini fungsinya nanti untuk membaca barcode dari kit reagen baru yang kita mau pasang. Jadi kalau kita beli kit pemeriksaan baru, misalnya satu box seperti itu ya, itu di situ ada barcode-nya. Yang fungsinya adalah untuk menginputkan atau meregistrasikan pemeriksaan itu ke alat. Tanpa diregistrasikan ya, data bisa untuk bekerja. Jadi diregistrasikan dulu kodenya, nah nanti baru bisa digunakan untuk pemeriksaan. Tapi saya tambahkan. Kemudian bagaimana ya? Tempat ya sebenarnya cuma simpel sekali ya. Ini tempat sampel sama pipet, SPR tadi, kemudian ini displaynya, pipetnya, printernya, terus tambah lagi ini barcode scanner untuk membaca master lot. Ini menu utamanya ketika dinyalakan itu seperti ini nanti. Ini menu awal. Di main menunya seperti ini, ada start screen. Start screen ini nanti fungsinya kalau kita mau melakukan running secara langsung. Jadi tanpa kita memberikan ID, tanpa kita mengorder pemeriksaan, langsung di start ini bisa. Tapi ini kurang nanti menjadi kita jadi bingung diri nanti sama hasilnya kalau kita tidak melakukan identifikasi terhadap sampelnya. Ini bisa keluar hasil, cuman nanti nomor 1 itu punyanya siapa, nomor 2 siapa nggak tahu. Nah, kalau yang status screen ini sudah terbagi menjadi 2 section, dan nanti dari masing-masing section ini kita bisa menginputkan ID, bisa kalibrasi, bisa kontrol ataupun running sampel. Ini ada 2 section ya, A di sini, B available berarti ini bisa digunakan, artinya dia tidak sedang melakukan pemeriksaan di section A maupun di B. Nah ini di section A sama B sama, isinya ada 6 slot untuk pemeriksaan. Ini kalau kita hitung kan jumlahnya 6 itu. Satu dari kiri ke kanan urutannya 1 sampai 6. Nah dari sini nanti kita bisa melakukan kalibrasi, bisa melakukan kontrol maupun running sampel. Misalnya ini kita pilih nomor 1. Nah di sini ada menu S, C, Assign, Division sama Sample ID. Kalau kita melakukan kalibrasi, berarti yang kita pilih adalah C. C ini kependekan dari kalibrasi. Inisial dari kalibrasi. Sorry, S-nya kalibrasi. Karena S ini apa maksudnya S ini? Kalau kalibrasi berarti terkait dengan apa? Sampel. Hah? Kalibrasi Pak. Kalau pemeriksaan itu apa? Pemeriksaan pasien itu sampel. Ini apa? S apa kira-kira apa? Sistem. Itu ini bisa untuk kalibrasi sama kontrol ya. S apa kira-kira? Kalibrasi, kalau yang terkait kalibrasi itu apa? Ini Pak alatnya. Kan, maksudnya ini S ini standar. Kalau kalibrasi kan kita menggunakan standar. Ya, misalnya kita kalibrasi pemeriksaan glukosa, misalnya kan kita pakai standar glukosa kan. Iya Pak. Itu namanya kalibrasi. Dan C apa C? Kontrol.
S ini untuk standar, jadi ini untuk proses kalibrasi, yang C ini adalah kontrol, jadi untuk proses quality control. Kalau mau untuk running kalibrasi, kita tekan yang S ini. Nah, nanti kita mau menginputkan standar yang berapa. Kalau di dalam kit itu cuma berisi satu standar, berarti kita tekan 1. Tapi kalau ada 2, nanti kita tekan 1, terus kita tambah lagi, nanti tekan 2. Nanti kita praktekkan. Kalau yang C ini harus diisi. Nah, ini untuk S1. Jadi kalau kita mau kontrol, misalnya di posisi 2, kita tekan C nya ini. Kontrolnya ada berapa, tergantung juga. Ada yang cuma 1, ada yang sampai 2, ada yang 3. Misalnya ini kontrol 1. Dan yang ketiga ini bisa kita isi dengan pasien. Kalau pasien, kita ngasihnya atau menekannya adalah tombol sampel ID. Ini dikasih ID, terserah kita mau pakai nama. Kalau nama kita menginputkannya lewat pipet yang berisi huruf. Tapi kalau kita mau lebih mudah, kita inputkan kode angka. Ini lebih mudah. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah ready semua, itu tinggal tekan tombol start ini. Tombol start, nanti alat ini akan berjalan dan pemeriksaan ini waktu selesainya akan tampil di depan, akan tampil di sini nanti. Kalau sudah running, nanti di sini akan berubah menjadi nama pemeriksaan dan jam selesainya. Indikatornya nanti di sini ada 2 ya. Kalau dia sedang berjalan melakukan running pemeriksaan atau kalibrasi atau kontrol, dia akan berwarna hijau kekuningan nanti di sini. Tapi kalau dia ada error, itu nanti berwarna merah. Dan kalau pemeriksaan sudah selesai, di sini akan berkedip-kedip. Kalau berkedip-kedip, nanti semua strip dan SPR-nya kita copot di sini. Itu otomatis Pak? Apanya? Terbuka atau bukanya manual? Ini sengaja saya buka biar optiknya nanti embunnya hilang. Karena lama enggaknya. Dan aslinya juga tidak terlalu. Nah, itu kalau kita mau menjalankan kalibrasi, kontrol ataupun running cycle. Sekarang kalau kita menjalankan entry master lot seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu menggunakan master lot menu ini. Irisan menu ini untuk melihat hasil-hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan yang kemarin-kemarin. Kalau utility menu ini bisa kita menyeting di sini nanti tampilan printout misalnya, atau setting time and date, setting tanggal dan waktu. Nah, itu dipakai konfigurasinya. Atau selesai update ini menambah pemeriksaan baru. Kalau kita mau nambah kit baru habis kita beli, itu diupdate ini. Sekalian aja ya, ini karena tag ini expired, saya ganti dulu tanggalnya. Nah, ini set date and time, ini tanggal baru. Benar ya ini tanggalnya ya? Cuman karena mau saya rubah, ini menjadi tanggal saya ganti 2019 mudah-mudahan bisa ya. Oke, sekarang kita lakukan master lot menu. Andaikan ini pemeriksaan baru saja kita beli ya, ini ada barcode. Terus di sini ada barcode scannernya. Lalu fungsinya nanti untuk membaca barcode-nya. Nah, ini ada beberapa cara sebenarnya: scan, read,
masterload sama manual. Kalau manual itu kita menginputkan angka kode barcode-nya itu secara manual, tapi banyak sekali dalam agak lama ya. Kalau read ini menggunakan semacam hampir sama kayak barcode, tetapi dia lebih banyak lagi isinya dan itu dimasukkan ke tempat section ini, bisa A bisa B. Nanti berbentuk kayak plat atau seperti kartu begitu yang dimasukkan di sini, terus nanti dibaca oleh scanner yang ada di dalam. Ya, tapi yang paling gampang dan paling update pembacaannya adalah menggunakan scan. Kita tekan scan-nya. Ini sudah terbaca. Ini adalah proses kita menginputkan barcode, kemudian masterload menu, ada tanggal, masa expirednya, nanti semua akan muncul di situ. Terus nilai rentang standarnya berapa, nilai rentang kontrolnya berapa, nanti informasi itu semua bisa masuk ke sini berdasarkan scan barcode tadi. Pak, setiap mau melakukan pemeriksaan harus scan barcode dulu ya Pak? Setiap pemeriksaan, Setiap ini scan barcode hanya dilakukan sekali ketika kita buka satu Reagen port kit baru. Oh gitu. Kalau pemeriksaan ini belum ada di database-nya ini, kita harus melakukan assay update tadi yang sudah pernah tadi saya tunjukkan di sini. Assay update juga dari barcode itu juga. Dan nanti dari situ pemeriksaan itu akan otomatis terregistrasi ke dalam alat kalau masih baru. Tapi menunya beda kan ya, lewat assay update. Itu kalau ini belum pernah ada di sini. Tapi kalau alat ini kit pemeriksaan ini sudah terdaftar di sini, maka kita tinggal melakukan masterload menu tadi. Barcode itu untuk masterload menu, di menu masterload ya, bukan di